Perkenalkan, nama saya Eka Melina Nasution, NIM 1804122. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi saya, yaitu IPS, yang mana temanya yaitu tema 7, peristiwa kehidupan. Di sini, di tema 7 ini, KD-nya yaitu 3.4 yang mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, di sini ada foto Soekarno. Sudah jelas anak-anak. Gambar ini adalah gambar Insinyur Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaannya pada waktu itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu Bapak Soekarno membacakan proklamasi. Jadi anak-anak, Indonesia itu baru merdeka loh. Sebelumnya itu sudah dijajah oleh Belanda dan sudah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa yang pada akhirnya tanggal 17 kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah memproklamasikan belum selesai loh anak-anak. Kenapa? Karena perjuangan kita setelah itu tanggal 18 baru PPKI itu memilih dan menetapkan presiden di Indonesia, yaitu adalah Soekarno dan wakilnya itu adalah Muhammad Hatta. Itu presiden kita waktu dulu pada penjajahan. Kemudian juga Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar. Nah, anak-anak, sebelum itu kita juga belum mempunyai provinsi-provinsinya. Yang kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 baru BPKI membentuk salah satu provinsi, yaitu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, provinsi-provinsi yang ada di Indonesia yaitu cuma ada 8 loh anak-anak, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Kalimantan. Dulu nama Kalimantan ini disebut sebagai Purno, yang mana salah satunya adalah Provinsi Kalimantan sekarang sudah diubah menjadi Kalimantan. Nah, anak-anak, kita dalam 8 provinsi ini kita bisa sematkan, yaitu namanya yaitu J3, S3, dan MK. Yang mana J3 itu yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dan S3 itu yaitu Sumatera, Sulawesi, Sunda Kecil, dan KM itu ialah Kalimantan. Itulah penjelasan tentang tema 7 peristiwa di bawah ini. Lalu kita akan menjelaskan dan mari kita menjawab soal-soal berikut ini. Silahkan simak ya anak-anak. Pertama yaitu salah satu penyebab bangsa Eropa menjajah Indonesia adalah, ingat, salah satu penyebab bangsa Eropa menjajah Indonesia yaitu A. Indonesia memiliki banyak pulau, B. Indonesia kaya akan rempah-rempah, C. Masyarakat Indonesia rukun dan damai, D. Indonesia kaya akan hasil tambangnya. Yaitu jawabnya adalah A. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Kenapa bangsa Eropa menjajah Indonesia? Anak-anak, karena itu kekayaan rempah-rempah Indonesia itu sangat banyak. Kenapa? Karena di Eropa
untuk tanahnya itu tidak bisa menanam rempah-rempah. Jadi bangsa Eropa biasanya mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Pertama kalinya bangsa Eropa masuk ke Indonesia yaitu hanya berdagang. Lama-kelamaan mereka terus-menerus menjajah supaya bangsa Eropa tidak membayar dan mengeluarkan biaya untuk rempah-rempah tersebut. Lalu yang kedua, pertama, simak dengan jelas. Yang pertama, Muhammad Mohatta. Yang kedua, Mohyamin. 3, Supomo. 4, Insinyur Soekarno. Tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia ditunjukkan nomor. Tokoh yang menunjukkan rumusan dasar negara Indonesia ditunjukkan nomor. Mari kita jawab. Di sini yang menunjukkan tokoh negara Indonesia ditunjukkan pada nomor 2 dan 3. Kenapa? Karena di Kalimantan di Kalimantan itu sudah tahu belum yang mengusulkan rumusan yang mempertahankan Muhammad Hatta tidak, yang merumuskan Muhammad Hatta. Terus tuh yang kedua itu Muhammad Yamin. Yang kedua Muhammad Yamin itu mengusulkan tanggal 20 Mei dan kemudian Mr. Supomo itu tanggal 30 Mei dan sekarang tanggal 1 Juni. Nah, tanggal 1 Juni ini yang mana tanggal 1 Juni ini kita memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Cukup sekian simulasi yang saya jelaskan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.